Selamat siang semuanya. Di sini saya Desi Simbolon akan menjelaskan tentang materi kita hari ini. Psikologi mengasumsikan bahwa semua belajar terjadi melalui 5 panca indera. Dikatakan demikian karena psikologi itu merupakan ilmu tentang tingkah laku manusia melalui rangsangan. Nah, rangsangan itu yang masuk melalui panca indera. Menurut Coughlin dan Thomson, perkembangan fisik individu ada 4 aspek. Yang pertama, sistem syaraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua, otot-otot yang mempengaruhi kekuatan dan kemampuan motorik. Ketiga, kelenjar endokrin yang menyebabkan pola tingkah baru. Yang keempat, struktur fisik yang meliputi berat, tinggi, dan proporsi. Struktur otak. Batang otak terdiri dari 3 struktur, yakni otak tengah adalah pusat pengaturan otot mata, pons yang terlibat dalam koordinasi gerakan mata dan otot wajah, pendengaran dan keseimbangan, dan juga medula oblongata. Pertumbuhan otak manusia mulai berkembang sejak minggu keempat setelah pembuahan, ketika tabung syaraf akhirnya menutup. Ketika bayi dilahirkan, ada sekitar 100 miliar neuron yang berbentuk sehingga ukuran otak bayi itu mencapai 60% dari ukuran otak dewasa. Memasuki usia 3 tahun, ukuran otak menjadi 80% dari ukuran otak utuh saat dewasa. Menginjak usia remaja, mielin yang sudah didapatkan dari bayi memiliki rangkaian yang kompleks. Saat usia 20 tahun, perkembangan otak pada lobus frontal akhirnya selesai, terutama pada kemampuan penilaian. Dan pada usia lansia, ingatan mulai menjadi pendek dan lebih mudah lupa. Tahapan-tahapan perkembangan kognitif menurut teori Piaget. Tahapan perkembangan kognitif menurut teori Piaget yaitu pertama tahap sensoris motorik pada usia 0-2 tahun. Di sini kemampuan anak sangat terbatas, namun anak bisa belajar mengenai sekitarnya dengan refleks dan rangsangan. Yang kedua, tahap praoperasional pada usia 2-7 tahun. Di sini anak mulai mengembangkan daya ingat dan imajinasi. Yang ketiga, tahap operasional konkret pada usia 7-11 tahun. Di tahap ini, anak sudah memahami konsep sebab dan akibat secara rasional dan sistematis. Tahap terakhir yaitu operasional formal pada usia 11-15 tahun. Di sini anak sudah memiliki kemampuan menggunakan logika dan menyelesaikan masalah dan menarik kesimpulan. Malnutrisi pada anak. Saat tubuh anak mengalami kekurangan nutrisi penting, misalnya vitamin dan mineral, seluruh organ tubuh anak akan terpengaruh. Kesehatan anak dapat terganggu dan mudah terserang penyakit karena kekebalan tubuhnya yang menurun. Pertumbuhan dan perkembangan anak juga akan terganggu dan juga perkembangan otak akan terpengaruh. Perkembangan otak anak akan terganggu jika mengalami malnutrisi. Otak anak, misalnya, otak anak tidak dapat berkembang dengan optimal. Akibatnya, anak dapat mengalami ketidakmampuan belajar, memiliki IQ rendah, mengalami masalah pada ingatan dan perhatian, perkembangan bahasa yang buruk, mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah, dan memiliki prestasi yang kurang baik di sekolah. Pengaruh lingkungan bagi perkembangan kognitif individu. Seperti yang kita ketahui, manusia itu dilahirkan dalam keadaan suci atau bersih. Nah, lingkungan sangat mempengaruhi karena taraf intelijensi ditentukan oleh pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dari lingkungan. Karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri tanpa sosialisasi dengan orang lain dan tentunya akan berbaur dengan lingkungan yang dapat mempengaruhi perkembangan kognitifnya. Demikian penjelasan saya tentang materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih.